Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat-tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'il arifin, khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin ibn Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ali silsilatihi syai'ulillahi lahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa ustadzina wa ustadzikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan amatan syai'illahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa hadiyatul Fatihah khususan jamaah majlis ta'lim hadzal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selalu kita ingat, rutin tiap saat menjemput hidayah margo ilmu yang manfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin badani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Edisi
safari, kita keliling ngaji Masjid Nur Mudrikah, bergilir ke musola Al-Fatah, Masjid Muqimuddin, juga Zikrul Muqarrabin, Masjid Nurul Iman, tempatnya rengkut harapan, membawa misi dakwah, insya Allah istiqomah. Allah ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abada liwazimaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Manfaatkan waktu, janganlah termangu, nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat, di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma, Bismillahi rabbil ardi was sama, Bismillahilladzi biyadihi shifa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim.
Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil huda war rahmah al mab'us bil kitabi wal hikmah khatamun nabiyyin wa imamul mursidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhsuruna bi ibadika sholihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ihudali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh masjid Muqimuddin Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah pagi hari ini kita senantiasa mewujudkan hak ubudiyah sekaligus melaksanakan perintah Allah, yaitu perintah untuk mensyukuri nikmatnya Allah dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Pagi ini kita bisa hadir di Baitullah di Masjid Muqimuddin, bersama-sama kita laksanakan perintah Allah, yaitu ibadah mahdhah salat fardhu subuh yang baru selesai kita laksanakan berjamaah, serta ibadah nawafil, ibadah sunnah yang mengiringinya, sekaligus kegiatan rutin pengajian subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan niat, maksud dan tujuan kita untuk hadir berkumpul di Masjid Muqimuddin ini ditetapkan Allah diiringi dengan limpahan rahmat, barakah dan ridhonya Allah. Amin Allahumma. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah. Biqauli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ungkapan syukur kembali kita sampaikan kepada Allah karena pagi ini kita mendapatkan setidak-tidaknya 3 atau 4 wujud kenikmatan besar. Apakah wujud kenikmatan besar yang dapat kita rasakan pada pagi hari ini? Pertama, nikmatnya kita masih tetap ditetapkan oleh Allah mendapatkan limpahan rahmat hidayah, keimanan, iman. Yang kedua, nikmat besar yang kita rasakan yaitu wujudnya hidup dilimpahi kesehatan dan kekuatan. Yang ketiga, saat ini kita diberi Allah rahmat, yaitu waktu dan kesempatan. Kesempatan untuk bisa sholat berjamaah di Masjid Muqimuddin, kesempatan untuk bisa mengikuti pengajian pagi ini. Semoga nikmat Allah ini tidak dicabut oleh Allah, dan berharap semoga dilimpahi tambahan nikmat baru. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kepingin nikmat Allah itu tetap langgeng, istiqomah, tidak hilang, maka nikmat itu harus dirawat. Bagaimanakah caranya merawat nikmat? Yaitu menjadikan nikmat sebagai satu sarana yang mengantarkan
ibadah mengabdi kepada yang memberi nikmat. Tasarrufun nikmah bil khidmah, itu cara merawat nikmat supaya tidak hilang. Bagaimana supaya kita dilindungi oleh Allah dari kufur nikmat? Maka kita harus senantiasa zikrul nikmah, ingat nikmat. Wa ma min nikmatin fa minallah. Apapun namanya nikmat itu semuanya datang dari Allah. Termasuk nikmat 3 yang saya sebut. Keimanan, kesehatan dan kekuatan serta waktu kesempatan. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari kufur nikmat. Selanjutnya pelajaran kajian kitab Al-Hikam. Materinya kita lanjutkan sekarang, materi kajian nomor 137. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Hazzun nafsi fil ma'siyati zahirun jaliyun wa hazzuha fit ta'ati batinun khafiyun wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilajuhu. Andilnya nafsu di dalam kemaksiatan itu tampak jelas, sedangkan andilnya nafsu di dalam ketaatan itu samar tersembunyi. Mengobati sesuatu yang tersembunyi itu amatlah sulit. Ini pelajaran kita ngaji kitab Hikam sampai nomor kajian 137. Kita dibimbing oleh muallif pengarang kitab Hikam agar kita waspada. Waspada terhadap apa? Terhadap jebakan nafsu. Ada yaitu jebakan nafsu yang mudah untuk bisa dibaca, diketahui dan dilihat. Tapi ada jebakan nafsu yang sangat sulit untuk diketahui karena begitu lembutnya kita sudah dikuasai tapi masih merasa aman dari pengaruh nafsu. Apakah jebakan nafsu yang gampang diketahui sehingga mudah dihindari, kalaupun terjadi bisa cepat untuk diobati, yaitu nafsu berbuat maksiat. Nafsu berbuat maksiat. Orang berbuat maksiat itu sendiri sudah termasuk nuruti hawa nafsu. Gampang untuk bisa diketahui. Semua jenis al-kabair, dosa-dosa besar itu muncul karena nafsu berbuat maksiat. Ada orang itu dilarang miras. Kenapa miras itu? Apa miras itu? Minuman keras. Ada orang dilarang untuk zina. Ada dilarang untuk berjudi. Ini gampang karena perbuatannya terlihat mata. Menghindarinya juga bisa, asal ada kemauan dan iman. Tapi nafsu berbuat taat itu sangat tersembunyi. Ketaatan yang didasarkan oleh nafsu. Ini salah satu materi resapan ngaji kitab tasawuf, kitab Hikam. Orang ibadah itu yaitu baik, tapi bisa juga tidak baik. Karena
motif dasar melakukannya itu salah, ibadahnya tetap baik. Banyak contoh, kalau tidak ngaji tasawuf beningno ati, seringkali kita ini ketipu dan terjebak. Nanti dalam Syarah Hikam banyak ditampilkan contoh-contoh kita sedang dijebak oleh nafsu ketaatan. Nah, sekarang untuk mengantarkan narasi materi ini, saya pakai analogi sakit. Ada istilah sakit jasmani, sakit rohani. Kalau namanya sakit jasmani, ini mudah diketahui. Ada alat mengukurnya. Tahu-tahu bangun tidur badan terasa panas. Lalu mengambil alat pengukur namanya tekanan darah. Tensinya naik. Bisa jadi kalau langsung diobati, mengobat dokter atau ahli terapi mengatakan Bapak kondisinya sakit. Taunya mana sakitnya? Tahu dari tensinya naik, dari yaitu tes gulanya naik, pokoknya ada peningkatan atau ngedrop turun. Ini penyakit jasmani. Sekarang penyakit yang disebut rohani. Taunya kalau orang itu sedang terpapar penyakit rohani tidak mudah diketahui. Bisa mungkin jadi orang lain yang tahu yang berpenyakit rohani malah justru merasa tidak terpapar penyakit. Makanya kalau ada orang bilang gini, loh awakmu kok gak sehat ini, cepet nang dokter. Ini maksudnya wilayah domain kesehatan jasmani. Mereka yang sakit minta diobati, keluarga lingkaran dekat kepingin mengobati. Ini sakit jasmani. Sing loro kerasa, sing gak loro melok mikirno. Ini salah satu resapan memahami penyakit jasmani, gampang dibaca. Waktu ini sembahyang subuh gak melok jamaah, lalu tanya keluarga, kemana kok gak ikut jamaah bapaknya tadi? Mulai kemarin sakit. Pasti ya cerita ini sakit apa? Jasmani. Sekarang kalau orang itu punya sifat yang termasuk hina, apa? Di hatinya tidak pernah merasa puas dengan namanya karunia Allah. Wes duwe sik kurang duwe, sudah punya masih merasa belum punya, dalam tanda petik yaitu karunia Allah. Nyambet gawe wes oleh bayaran rutin dengan dinasnya, ia sudah bisa yaitu mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi tidak akan pernah bisa mencukupi kebutuhan nafsu hidupnya. Sampeyan kudu iso bedakno iki. Kebutuhan hidup itu tercukupi karena rizki tiriman Allah, tetapi tidak akan pernah merasa cukup kalau memenuhi nafsu kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup dan nafsu kebutuhan hidup tidak sama. Ada orang normal satu hari makan 2 kali atau 3 kali, maksud makanan pokok itu. Ini gajinya dengan dari kantor, dari pekerjaannya sudah cukup. Tapi karena ada yaitu nafsu kebutuhan hidup, mestinya tidak sekedar menuruti yang namanya 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna. Kalau orang Islam ditambahi 6 halal, gitu ya. Tapi karena ada nafsu menggoda hidup, ia tidak selera makan di rumah, maunya senangannya makan di. Nah dari sini sebesar apapun penghasilan tidak akan pernah cukup.
Ini ngaji resapan yaitu tasawuf. Banyak. Kalau memenuhi kebutuhan papan rumah agar bisa dipakai tempat istirahat. Kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan. Ukuran standar sajalah pemenuhi rumah sederhana tapi sehat. Itu cukup dengan kiriman rezeki dari Allah. Tapi tidak akan pernah cukup kalau kita punya keinginan rumah dengan nafsu memiliki rumah. Nafsu memiliki rumah saja itu sudah punya masih kurang. Kosagran duwe, ndok YKP duwe, mana-mana duwe dikelompokno tapi gak tahu dinggoni. Enten? Satu sisi kakean umat, sisi lain orang gak punya. Dari kalimat ini akhirnya menuju Tuhan. Tuhan tidak adil. Lu kata pangeran Disney. Kunu umai keleleran, awak keleleran gak duwe umah. Nah kalimat ini sampean balik. Kunu umai keleleran saking akeh, awak dhewe keleleran gak duwe umah. Dari ini saja menggambarkan manusia akan merasa bahagia ketika mengikuti sunnatullah secara normal, tetapi tidak akan pernah hidup ketemu bahagia ketika manusia dikendalikan oleh syahwat nafsunya sendiri. Kembali ke tema ngaji, yaitu membaca jerat nafsu kemaksiatan atau kedurhakaan itu gampang, tapi membaca jerat nafsu ketaatan itu sulit. Contoh, tadi sebelum saya beri contoh yang orang sakit rohaninya, orangnya pendendam, diingatkan sama orang lain yang tahu kalau ini pendendam. Bapak atau ibu jangan punya sifat itu. Iku jenenge ngelarakno awake. Sopo ngarani aku loro awakku? Aku waras. Dia tidak sadar. Yang dimaksud oleh yang menanya itu tadi adalah sakit rohaninya. Buktinya ia punya sifat tidak ridho, tidak ikhlas dengan segala ketetapan dalam peristiwa kehidupan. Mangkel ambek wong, mangkele iku diramut, gak iso ilang. Bahasanya orang ngomong neng kampung yaitu atine jangget. Wong duwe ati jangget, mangkel gak iso ilang iku rohanine lara. Tapi diingatkan melalui media dakwah ngaji ngeten, ia tidak merasa sakit. Kalau diingat, bertobatlah atas segala yaitu kejelekan yang tumbuh di hati. Enggak mau. Wis lara itu sing merasa waras, itu kalau wilayahnya rohani. Tapi sik kait diparani lara titik ning wis rumangsa abot kalau wilayahnya jasmani. Nah, sekarang masalah yaitu kekuatan pengaruh nafsu yang terbuka dan tersembunyi. Nanti ada contoh-contoh orang sedang yaitu dikuasai nafsu berbuat taat. Mari kita baca syarah hikam. Mudah-mudahan melalui ilmunya sang pensarah kitab ini kita oleh Allah dilimpahi rahmat, ilmu dan kefahaman. Hawa nafsu selalu mengambil bagian di dalam taat dan maksiat. Adapun bagiannya nafsu di dalam maksiat itu terang, jelas, yaitu kelezatan yang dirasakannya. Kelezatan yang dirasakan. Ada orang ngomong, aku pakai gini kak, minuman keras, aku hatiku durung sok tenang. Tiada hari pasti miras. Maka dikatakan dalam hikam, dia ini sedang dikuasai nafsu maksiat. Lah nafsu itu tidak menyuruh berbuat maksiatnya, tetapi
menyuruh untuk menikmati maksiatnya. Kenikmatannya maksiat itu dinikmati. Coba dengan relungaken. Ana wong niku nglakoni dosa wangel tobaté. Karena ia sedang menikmati. Kita tidak bicara maksiat, bicara hal-hal yang bersifat dianjurkan saja. Kan ada yaitu kalimat-kalimat himbauan yang biasa ditulis itu loh. Sing setuju nggih monggo, sing gak setuju nggih sakarpe. Merokok membunuhmu. Ente tulisan ngoten. Itu digambari napa? Digambari gorokane bolong. Mari ngono wong iki pecandu rokok berat. Kita tidak bicara dalam masalah hukum merokok. Terus ada orang bilang begini, mbok yo gak nemen-nemen nek ngerokok duit diobong. Iki dari sing ngelingno. Dari sedang menikmati rokok, gak rumangsa ngobong duit, ngobong ya ngobong rokok. Iku dilingno sing dari segi ekonomi. Mbok yo wong wis lara-lara ngono ya aja ngerokok ae. Maria aja ngerokok terus. Nun sewu. Orang yang dikatakan atau diberitahu dinasihati ngomong, aku lara lho duduk krana rokok. Ngeyel terus apa ngeyel? Nah, sekarang kula nanti ini ada satu cerita, saya itu kan punya pondok lah, pesantren saya itu sering ya rehab kecil atau rehab besar lah bangun, itu ada tukang, dia itu kalau kerja tidak bisa berhenti merokok, sambil bekerja itu tetap konon suatu saat digodha ya, Pak sampean iku nek dikon milih gak oleh ngerokok ambek gak oleh mangan ngono milih ndi? Wong jawab, nek aku tak pilih gak mangan, sing penting ngeten iki sedang menikmati rokok, terlepas tidak mengatakan rokok ini nanti dalam ranah hukum, enggak. Orang yang sedang menikmati sesuatu itu sulit dialihkan. Orang sedang senang menikmati pengajian itu sulit diganggu dengan kepentingan kesibukan yang lain. Sama ini terus saya tadi malam juga ngaji di tempat lain. Orang itu kalau sudah istiqomah, hatinya itu bersih, maka tidak gampang nafsu menguasai. Makanya siapakah orang paling sakti di dunia ini yang tidak bisa digoda oleh setan? Sampai dikatakan setan gagal untuk yaitu mengantarkan manusia ini ke dalam neraka atau mengajak masuk neraka. Orang yang hatinya ikhlas. Ikhlas ini bisa dimaknai mengembang. Ikhlas untuk mentaati perintahnya Allah, ikhlas juga mau meninggalkan. Jadi kalau di Jumatan itu ada khotib mengatakan, marilah kita senantiasa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, karena itu hakikat dari bertakwa kepada Allah. Kalimat ini itu masih tidak gampang untuk dilakukan, kecuali dilandasi namanya ikhlas. Ikhlas. Ada orang melo ngaji subuh ini ikhlas, gak mau dialihkan ke yang lain. Dan saya lanjutkan. Sedang bagiannya dalam perbuatan atau nafsu dalam perbuatan taat sangat halus dan samar sekali, sulit sukar untuk diketahui, kecuali bagi orang yang waspada dan berpandangan jauh. Ada istilah berpandangan jauh, ada istilah berpikir dewasa. Banyak istilah-istilah itu menjadi resapan makna. Bagian hawa nafsu dalam taat, contohnya
yang sulit untuk diketahui, dan kalau tidak ada kemauan untuk berhenti maka tetap yaitu dikuasai. Apa itu? Yaitu ibadah li ghairillah, ibadah bukan untuk Allah, riya untuk manusia. Iki gak kerasa. Ya apa contohnya ibadah riya? Ketika mendapatkan apresiasi, ya semangat tinggi. Ketika tidak ada apresiasi yang diterima, lemah semangat. Ngaji, kuliah subuh ngeten mawon bisa digoda dengan nafsu taat. Siapa bisa jadi sang yaitu penyaji materi? Nek sing teko wonge wake merasa sukses ngajinya. Sekarang mengukur kesuksesan dakwah itu apakah semakin banyak yang mengikuti atau misinya itu sampai. Loh, pengajian akbar diikuti ribuan bahkan sampai jutaan manusia, tetapi pesan misinya tidak sampai kepada yang dituju. Ada pengajian rutin, orangnya ya tetap pancet istiqomah, yamun yamin ya pancet wong iku ae. Baru menjadi gak pancet hilang. Lah hilangnya jamaah istiqomah ngaji itu ada dua. Orangnya pindah rumah, yang kedua sudah tidak bisa hadir lagi. Apa? Makanya kalau nek ningali jamaah ngaji subuh niku rata-rata balik hilang-hilang ya. Kapan hari saya ingat, loh ada bapak itu sekarang sudah tidak ikut lagi ngaji. Sampun Ustaz, sampun budal oleh saulan. Budal nanti. Ini contoh merawat sesuatu yang meskipun kecil itu sulit ketika yang dituju adalah istiqomah. Justru tergiur dengan yang namanya yaitu kuantitas yang begitu besar tetapi tidak punya nilai apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Contoh tadi dikatakan riya, ibadah untuk dilihat oleh orang, dipuji orang, disanjung agar mendapatkan yaitu nama atau ternama, terkenal. Ada orang hidup selalu mencari namanya popularitas. Saya jadi ingat syarat dirinya ikhlas itu menurut referensi yang pernah saya baca ada 13. Kalau kita itu tidak ada dalam 13 ini, jangan bermimpi ibadah ikhlas. Salah satu 13 itu adalah yaitu menghindari popularitas. Jadi orang ternama, terkenal, masyhur itu dihindari. Yang banyak malah diserbu, diburu, lalu muncul kelas sosial. Wah, ini jam terbangnya sudah tinggi. Kalimat ini tuh semuanya nafsu. Saya saja sering kalau ditanya orang itu tergoda hati saya. Ustadz, jenengan niku ngaji sampai nang pundi mawon? Ngomong kula ya sampai di mana saya oleh Allah diberi pertolongan bisa. Nate ngaji nang luar kota. Iki sih diterusno iki. Misalnya nate nang luar provinsi, nate nang luar pulau, pernah ngaji ke luar negeri. Semuanya ini jebakan nafsu itu. Pernah ngaji ke luar dunia, kenapa berarti? Engkau nek wis, saya ini sudah levelnya nasional. Kalau saya cuma hanya regional. Ini semuanya salah. Menjadi tokoh nasional itu yang memberi label tokoh itu siapa? Mereka yang haus dengan kehormatan. Makanya sampai pengajian iso kegoda dai nasional. Sing gawe istilah nasionalis apa?
Makanya gak mending hati-hati kotor itu. Pinter ya apa, tetap salah. Nah, sekarang karena waktunya terbatas, ini nanti 137 ini nyambung dengan 138. Saya sudah membaca yaitu di kitabnya. Bagaimana ciri-cirinya? Yaitu orang yang dijerat oleh nafsu ketaatan. Nah, dijerat oleh nafsu kemaksiatan sudah gampang tadi. Segala macam bentuk-bentuk dosa, baik itu termasuk dosa besar, itu jerat nafsu kemaksiatan. Menghindarinya gampang. Orangnya bisa dinasihati, kalau sadar ya nanti bisa secepatnya, yaitu berhenti. Saya jadi ingat salah seorang ustadz sang pencerah itu ngomongin, menjadi orang yang hidup di zona maksiat tapi tumbuh kesadaran untuk tobat itu lebih mulia. Saya ulangi, saya merengok ngomong ini. Menjadi manusia yang hidup di zona maksiat tapi tumbuh rasa kesadaran untuk tobat itu lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada hidup di zona yang namanya kemapanan, justru lupa kepada sang pemberi nikmat. Dadi wong elek tapi cepet sadar gelem tobat iku luwih apik tinimbang wong rumangsa apik di lingkungan apik tapi gak sadar apike iki dikendalikan oleh hawa. Wah, contohnya kuatan ini. Nah, sekarang mari saya baca, saya punya referensi, indikasi, contoh-contoh orang yang yaitu nafsunya mengendalikan ketaatannya, atau taatnya itu didasari karena nafsu, bukan karena kesadaran, karena ilmu dan hidayah Allah. Pertama, ia selalu mengandalkan amal ibadahnya, lupa kepada sang pencipta amal. Nah, ini kayak contoh ini gampang. Ada orang rumangsa iso ambek iso rumangsa, saya kan sering ngomong itu. Ada orang itu iktimatnya, bersandar hatinya itu kepada amal. Contoh-contoh sudah sering saya sampaikan, bahkan direkam di ngaji pagi. Ada orang yaitu ahli ibadah. Sesuatu itu kalau dilabeli ahli, berarti ini punya nilai lebih. Rajin jamaah sholat, rajin ikut ngaji, rajin, pokoknya dia ini punya nilai plus lah. Kemudian orang ini ketika yaitu melakukan perkara kebaikan ini bangga. Kalau berbuat baiknya itu memang harus, tapi membanggakan kebaikan yang dilakukan itu. Kadang-kadang tidak bisa mengendalikan lesannya berucap. Ketemu wong ngomong, kalimat pembukanya bagus. Alhamdulillah, aku wis tuwa saiki iku wis paringi Gusti Allah aku iki iso selalu ngaji, iso selalu ngaji. Tapi depannya tadi masih benar karena diparingi Gusti Allah. Berarti ini ada sandaran kepada Allah. Nek ngomongin, aku saiki tuwek gak kaya biyen. Biyen niku males aku sembahyang males aku. Saiki gak tahu telat aku. Mesti aku tolak. Dan daripada mereka yang sak dulu ibadah itu tak salib, apa tak salib? Ini sudah menggambarkan dia beriktimat kepada amalnya, merasa benar, merasa baik karena amal yang dilakukan. Itu salah satu cirinya, yaitu hatinya sedang dikendalikan oleh nafsu dalam berbuat taat. Kedua, bangga atas prestasi amal, lupa bahwa yang menggerakkan amal itu bukan dirinya tapi Allah. Mang lho rumangsa iso ambek iso rumangsa. Iso kalau ngaji ku jek rumangsa karena sampean iku
ngerti pengajian itu penting. Lah masuk penting gak kabeh wong melok. Mereka kok bisa hadir bertahan ngurungan ini karena mendapatkan hatinya hidayah dari Allah. Yang ketiga, selalu mengungkit ganti rugi dan banyak tuntutan di balik amal. Ini penyakit ini. Aku wis kurang apa sembarang perintah pangeran tak lakoni, uripku sih gak enak. Mengungkit-ungkit perbuatan amal yang dilakukan dengan yaitu seperti koneksasi ganti rugi. Ini ciri orang yang ibadahnya taatnya dikendalikan oleh nafsu. Nomor 4, mencari keistimewaan amal. Senang, terlalu bangga dengan fadilah amal, tetapi ia tidak mencapai hikmah amal dan lupa tujuan amal. Diri nek ana pengajian ustadz cerita pahala iku sampun. Bahkan itu yang menjadi stimulan rangsangan. Tetapi hakikat di dalam beribadah, tujuan ibadahnya yang enggak ngerti. Makanya nek wis ngaji hikam gak pernah cerita pahala, jaza. Sebab kalau orang ibadahnya masih tingkat itu, ikhlasnya masih sangat rendah. Kalau orang sudah tidak melihat itu, tapi melihat yaitu Allah tujuan ibadah, nggak pernah membayangkan macam-macam. Aku nek ngene oleh ngene, aku sergap ngene soal ngene, itu berarti ikhlasnya sudah naik derajat. Angel lho ngaji ngene iki. Sing akeh masih tuwek-tuwek ya pancet ya sik ngono. Makanya takmir masjid kata Pak Bambang ngeten iki ya saya tidak menyuruh, cuma memberikan namanya saran. Ustadz-ustadz yang mengisi pengajian di masjid itu sambil dievaluasi pelajaran atau materi kajian atau pengajian itu meningkat apa tetap. Kebiyen kok bakas ini ya. Kapan meningkatnya? Hidup ini yaitu sinergi, umur bertambah, ilmunya bertambah, kualitas ibadahnya juga ikut bertambah. Sama dengan ini, saya akan punya misi dakwah. Pertama kali bukan di masjid ini dulu saya, di masjid lain. Orang kok semangat kaji subuh kok lemah ya. Akhirnya saya ngomong sama pengurus, cobi panjenengan paringi yaitu sarapan. Barangkali dengan itu mereka itu senang datang ke masjid. Waktu itu belum sarapan makanan seperti masjid ini, masih yaitu kue atau roti. Saya masih ingat. Jadi waktu saya ngaji gini itu ada seorang yaitu membawa lampan isinya itu roti goreng. Ternyata dikei roti goreng situ dikei banyu air kemasan Aqua 1, wis seneng. Terus mau ngomong ini, Mas yo mangan roti goreng tek papat, nek durung ketemu nasi ku durung mangan. Akhirnya coba jenengan ganti dikai sarapan nasi meskipun nasi sederhana apa-apa. Dari itu banyak yang datang. Banyak yang datang. Suatu ketika yang masa ndak ada. Gak diberi. Padahal sudah biasa diberi, terus gak diberi. Mari sembahyang, buyar naik. Ini resapannya sudah gak sama itu. Loh, gak ono tah? Gak ono apa? Gak ono sarapan tah? Ini menggambarkan dalam agama itu sesuatu yang baik itu harus dirawat. Karena keburukan itu kalau dirawat itu punya nilai lebih. Makanya di Al-Quran dikatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu menyintai, menyenangi perbuatan kebaikan. Nah, hal-hal yang baik yang remeh-remeh itu dirawat. Akhirnya semua masjid saya ngisi kuliah subuh atau ngaji pada maghrib diberi konsumsi. Pertanyaan, awalnya orang itu tertarik mendekati kebaikan termasuk ibadah karena ada yaitu stimulan materi. Kalau sudah berkembang lama sudah nak mikir itu. Banyak itu. Orang-orang yang gak biasa jamaah
akhirnya sekarang semua sholat Jumat nang masjid, soalnya mari sholat Jumat oleh ini keberhasilan dakwah itu biyen gak ono. Mari sholat Jumat oleh nasi bungkusan gak ono. Sekarang hampir semua masjid. Lah ini kan pelan-pelan hidayah itu mengantarkan kesadarannya. Apa yang terjadi? Wis gak karena itu, wis tetap taat saja. Padha ikhlas yang ngono. Nek saya kegiur dengan namanya tadi prestasi, prestis, maka itu artinya tidak karena Allah. Nah, coba sama renungaken. Orang hidup berprestasi itu baik, tetapi membanggakan prestasinya itu tidak baik. Sehingga perlu waspada ketika membanggakan kebaikannya, yaitu nafsunya mengendalikan taatnya. Tapi kalau nafsunya mengendalikan kemaksiatannya, ini gampang. Wis aja nglakoni ngono. Ngene iki larangane agama, ya larangane negara. Iya, aku kepengin nang tobat aku. Wong iki tumbuh kesadaran. Ngaji ini tidak bisa tuntas, tidak berjanji, tapi insya Allah pertemuan akan datang, akan mengantarkan contoh-contoh mereka orang yang dikendalikan nafsu. Sekarang nomor 4. Nomor 5, merasa lebih baik dan lebih hebat dibanding orang yang belum melakukan kebaikan. Rumangsa luwih apik timbang wong liya sing durung iso nglakoni apik niku termasuk hijab. Nafsunya mengantarkan taat, bukan hidayah imannya, tetapi nafsunya. Sik lodong aku timbang wong iku. Aku elek-elek ngene iki sik gak tahu gak nang jamaah. Ngene iki salah iki. Kata lodong aku, mendingan aku, ini itu artinya dia merasa lebih baik dari orang lain. Saya merasakan itu. Seseorang akan kehilangan kehambaan karena merasa paling banyak amal. Jadi kita ini di dalam mewujudkan hak ubudiyah mengabdi ibadah, jangan sampai kita ini lepas kontrol. Apa itu lepas kontrolnya? Ketika kita ini sedang sholat subuh, melok pengajian, yang kita lakukan ini merasa ini bagian dari kemampuan kita, itu namanya lepas kontrol. Justru kita harus sadar, makanya kalimat tahmid puji alhamdulillah, aku sik ditolong Gusti Allah, aku sik iso melok ngaji, meskipun asline awakku ki ya wis gak kuat. Sing gak kuat iku mek ragane tok, tapi rohane ini masih siap. Nomor 7, sang laknatullah iblis itu terjebak dalam tipu dayanya sendiri. Kenapa? Karena merasa paling hebat ibadahnya dibanding yang lain. Diriwayatkan dalam salah satu kisah, iblis itu sebelum Allah membuat Nabi Adam, taatnya kepada Allah top. Di mana ada tempat dipijak, di situ iblis sujud. Tapi ketika setelah Allah membuat makhluk baru namanya Abul Basar, Nabiullah Adam alaihissalam, lalu Allah memerintahkan nika idz qala rabbuka lil malaikati, saterusé sujudlah kepada, maksud sujud ini menghormatlah kepada Nabi Adam, fasajadu, maka para malaikat semuanya sujud illa aba wastakbara kana minal kafirin. Iblis niku gak gelem sujud soale yaiku apa, rumangsa. Rumangsa itu merasa haid kelas. Rumangsa aku dulur tuwa, rumangsa aku sing luwih dhilik, rumangsa aku iki tokoh. Ngene iki penyakit iki. Rumangsa aku sing paling alim, rumangsa aku sing paling kuasa, paling sugih. Iki sifat-sifat iblis merayap, meresap dalam perilaku manusia. Kula diundang ngaji nang masjid ini, bukan merasa saya ini ustadz, kiai, bukan. Saya diberi amanat oleh takmir masjid ini untuk ngajar ngaji di masjid ini. Selanjutnya sama-sama menjalankan hak ubudiyah.
Sing duwe ilmu mau mengajar, sing durung duwe ilmu mau belajar. Betul? Kalau ini ketemu sinergi, itulah namanya kesadaran bersama. Ya. Yang kedelapan, menjadi sombong karena ia berbeda dengan umumnya orang lain. Tadi wong ngene titik-titik metu sumbunge, itu tandanya ketaatannya didasari nafsu. Yang nomor 9, yang diinginkan dalam ibadah adalah fadilah-fadilah dan karomah-karomah amal. Wadah, uang orang memburu karomah itu salah. Tapi kalau kepingin bisa ibadah istiqomah, itu betul. Ketika ia itu istiqomah di dalam ibadah kepada Allah, Allah melimpahkan keberlimpahan rahmat, namanya karomah. Yang nomor 10, ketika amalnya ditolak oleh Allah, ia masih merasa diterima. Nanti kisah cerita ini akan ada contoh. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah pada pertemuan ngaji akan datang. Ya. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbul baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan shadiqah wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukran 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.